Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan. Pada kesempatan kali ini saya masih mereview artikel jurnal. Namun ada dua jurnal yang akan saya review, yaitu tentang peran Pancasila terhadap masyarakat Indonesia generasi 4.0 dan kondisi partai politik dan pemilu masa kini. Saya Muhammad Irfan, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Artikel yang pertama berjudul Eksistensi dan Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air pada Generasi Milenial, dengan penulis Asep Ferry. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyak pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita. Akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan, hampir terjadi di sebagian besar generasi muda. Kemudian ada ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar Pancasila. Adapun hasil pembahasannya ialah Pancasila sejak masa Orde Baru runtuh sampai sekarang ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan pemerintah dan telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Penyimpangan terbesar dan yang paling sulit untuk dibasmi adalah masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah yang seolah-olah sudah menjadi penyakit mendarah daging di Indonesia ini. KKN dilakukan karena kurang adanya rasa nasionalisme dalam bangsa Indonesia tersebut dan tidak mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Sebagai bangsa yang baik harus dapat menentukan mana sesuatu yang baik dan mana yang buruk. Jadi kesimpulannya ialah sikap nasionalisme bisa dimulai dari hal kecil saja. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Dari hal yang kecil tersebut dapat diambil keuntungan dengan lingkungan menjadi bersih dan terutama sungai menjadi bersih. Dengan kotornya sungai-sungai yang terdapat di kota-kota besar sekarang sangat menyusahkan bangsa Indonesia karena persediaan air bersih berkurang dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya saya akan mereview artikel yang kedua, berjudul Partai Politik di Tengah Blunder Penanganan COVID-19, yang ditulis oleh Mauliza Kade Swistani. Belum luput dari benak masyarakat Indonesia tentang ingar-bingar pesta demokrasi pada pemilu serentak 2019, ketika kini harus dihadapkan dengan masa-masa sulit yang menguji solidaritas, sisi kemanusiaan, bahkan persatuan bangsa dengan adanya wabah coronavirus. Tidak hanya di Indonesia, wabah ini juga menjadi perbincangan di seluruh dunia. Sejak kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 diumumkan, pemerintah terus berusaha merumuskan beragam kebijakan untuk menyetop penyebaran virus ini, termasuk menetapkan status darurat nasional COVID-19. Bahkan baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar itu atau bisa disebut dengan PSBB untuk menghentikan
mengakselerasi penyebaran virus ini. Namun beragam upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana non-alam ini tidak bebas dari drama politik yang syarat dengan tarik-menarik kepentingan antar aktor politik. Dalam kondisi ini, sikap tegas dari pemerintah serta dukungan dari segenap elit dan aktor politik menjadi penting sebagai jalan keluar yang ditunggu oleh masyarakat. Beberapa blunder yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya terkait perbedaan sikap pusat dan daerah tentang perlu tidaknya melakukan karantina wilayah atau lockdown. Contoh yang jelas adalah ketika pemerintah pusat menyatakan bahwa karantina wilayah belum sepenuhnya diperlukan, sementara beberapa daerah justru berinisiatif melakukan lockdown dan menutup akses keluar masuk ke daerahnya. Setelah itu, beberapa benturan sikap antara presiden dengan gubernur DKI Jakarta yang kerap menjadi highlight pemberitaan media juga tidak luput dari perhatian publik. Anjuran mengenakan masker hanya untuk mereka yang sakit yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan menjadi topik lain yang muncul selama masa pandemi ini. Oleh karena itu, dalam situasi darurat bencana seperti ini, kehadiran partai politik sangat diperlukan, tidak hanya secara materi dengan pendistribusian logistik yang dilakukan, tapi juga secara moral untuk menciptakan kondusivitas situasi politik dengan mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pengaturan konflik. Diharapkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dapat tercipta. Blunder dan noise berkaitan dengan simpang siur kebijakan penanganan COVID-19 juga diharapkan dapat ditekan. Jadi, kelebihan yang saya dapat dari kedua artikel tersebut adalah kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada masa sekarang, dan kekurangannya penulis tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. Mungkin sekian artikel jurnal yang dapat saya review, semoga bermanfaat bagi kita. Saya Muhammad Irfan, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.